rumahku adalah surgaku. Di situ ada ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ada semangat, ada motivasi yang luar biasa untuk hidup. Bahkan bersemangat tinggi untuk beribadah kepada Allah, mengabdi pada Allah dengan semaksimal mungkin. Tentunya kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, salah satu kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita senantiasa bersyukur pada Allah. Allah yang tidak pernah tidur untuk selalu memberikan ketetapan pada hambanya, tidak pernah lelah. Allah dengan ridho telah memberikan hal-hal yang terbaik pada hambanya. Ini yang pantas kita syukuri, keagungan Allah yang luar biasa. Zat yang tidak pilih kasih, zat yang sangat adil, zat yang maha pemurah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Kaum muslimin dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita setiap hari tidak lepas kehidupan kita dari rumah kita. Tentunya kita menginginkan rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, penuh dengan ketaatan pada Allah. Kita berharap rumah kita tidak menjadi rumah yang sepi dari petunjuk, bahkan sepi seperti di kuburan. Tapi kita jadikan rumah kita ini rumah yang penuh dengan ketaatan pada Allah, rumah yang senantiasa di situ ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan pada kebaikan dan kebenaran, dan juga saling menumbuhkan kesabaran. Rumah yang di situ terjadi ketenangan dan kebahagiaan, penuh dengan damai, tidak ada kata-kata kotor sedikit pun. Yang ada adalah kata-kata yang qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Yang ada hanyalah kata-kata yang qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik. Yang ada hanyalah kata-kata yang qaulan sadida, perkataan yang membekas, yang lezat, perkataan yang lezat, yang menyentuh, memotivasi yang ada dalam rumah tangga itu. Kata-kata yang qaulan baligho, yaitu kata-kata, kalimat yang membekas pada anak, pada orang-orang yang ada dalam keluarga itu, sehingga anggota dalam rumah tangga itu menjadi anggota yang sangat termotivasi, karena banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Seorang ayah dan ibu begitu saling hormat menghormati, melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi, sesuai syariat. Anaknya menjadi anak yang soleh dan santun pada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya. Laki-laki anaknya solih dan solihah, sangat taat pada Allah. Tentunya ini adalah idam-idaman kita, rumah tangga kita, rumah tangga yang
baiti jannati. Rumah tangga kita, rumah tangga yang rumahku adalah surgaku. Di situ ada ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ada semangat, ada motivasi yang luar biasa untuk hidup. Bahkan bersemangat tinggi untuk beribadah kepada Allah, mengabdi pada Allah dengan semaksimal mungkin. Tentunya kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, salah satu kunci rumah kita, di samping ketaatan, di samping kebaikan-kebaikan tadi, mari coba rumah kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini kunci, karena Al-Quran adalah kurikulum kehidupan. Al-Quran ini akan membawa cahaya atau nur. Bahkan Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah merupakan petunjuk bagi umat manusia. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk manusia, sebagai pembeda antara hak dan batil. Ini harus sering kita baca di rumah kita, setiap saat, setiap waktu, pagi, malam, siang, bahkan setiap saat ketika kita sempat, kita baca Al-Quran ini, karena Al-Quran akan menerangi rumah kita, karena ada nur, cahaya dari Allah, karena Al-Quran adalah firman Allah. Ketika firman-firman Allah dibaca di rumah-rumah kita ini, maka nur, cahaya dari Allah pasti akan tumbuh. Oleh karena itu, mari anak-anak kita, keluarga kita selalu membiasakan dengan membaca Al-Quran di rumah dengan istiqomah setiap hari meskipun sebentar. Jangan sampai kita berhari-hari tidak membaca Al-Quran, apalagi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kita tidak membaca Al-Quran. Inilah yang harus kita perhatikan, bahwa Al-Quran ini sangat penting bagi rumah tangga kita, sangat penting bagi anak-anak kita, istri kita, bagi suami, dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah, untuk selalu membaca, mentadaburi, kemudian menghafal, mengamalkan. Syukur-syukur kalau bisa mendakwahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kuncinya kita ada niat, ada tekad, dan semangat. 3 kunci ini yang menjadikan semua bisa tercapai. Niat, tekad, dan semangat yang kuat, tidak pantang menyerah, karena mesti ada tantangan, godaan, hambatan, pasti ada. Oleh karena itu, kita harus dengan sabar, dengan ikhlas, dan semangat untuk terus membaca Al-Quran di rumah kita. Syukur-syukur ada majelis taklim di keluarga kita. Anak-anak kita bergantian untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Gantian mungkin ayah, suatu saat ibu, untuk memberi pesan-pesan keagamaan, sehingga suasana rumah ini menjadi rumah yang di situ ada saling mengingatkan kebaikan dan kebenaran antara satu dengan yang lain dalam rumah tangga itu, sehingga insya Allah rumah tangga itu akan terbebas dari percekcokan, pertengkaran, kata-kata kotor tidak akan muncul. Makanya
di Quran surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kaum muslimin, sekelumit sebuah informasi, semoga bermanfaat bagi kita, anak-anak kita, warga kita, sehingga menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang baiti jannati, rumah yang di situ penghuninya disertai dengan ketaatan dan ketundukan pada Allah, karena rumahnya selalu disinari dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, syukur ditunjang dengan Al-Hadis, yang itu menjadi penunjang yang kokoh untuk mengimplementasikan semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah selalu memberi kekuatan dan rahmatnya pada keluarga kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Ada salahnya mohon dimaafkan kaum muslimin dan muslimat. Bagi saudara kami yang NU, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Bagi sahabat kami yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.